Siap, 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 Iya, langsung Bang. aja. Siap. Siapa tahu nanti kamu jadi gubernur, jadi apa, kita nggak tahu kan. Nah, nanti jadi gubernur kan biasanya Gubernur. wawancara. Nah, kalau kita sudah terbiasa di TikTok, kedepannya juga ini nggak canggung gitu loh. Iya, iya, siap, Bang. Ini Tapi yuk, umurnya nubuatan berputih gitu ya? Muhammad Jahdodi wa Zahrai Kenapa? binut Yerusalem yuk. Ini nubuatan Nabi Muhammad di dalam Kidung Agung yuk. Iya. Wah, dari dulu Kemana sih aja yuk? pengen banget belajar bahasa Ibrani. Cuman ya Pengen belum tahu. belum ada waktu lagi. Suaraku jelas nggak yuk? Tapi jelas jelas. Tapi suatu saat nanti pasti ku pelajari kok. Hmm. Karena gini bang, aku lebih suka apa sih? Suka lebih dulu suka belajar bahasa Arab karena tulisan Arab ini kayaknya apa gitu, kayak indah, Indah. unik Oh, lah. kamu sudah tertarik bahasa Arab yuk. Kenapa kamu Iya. lebih tertarik bahasa Arab daripada bahasa Ibrani? Kan kitab suci kamu itu perjanjian lamanya, bahasa aslinya perjanjian lama, bahasa aslinya kan bahasa Ibrani. Kenapa kamu lebih tertarik belajar bahasa Arab daripada belajar bahasa Ibrani? Karena mungkin aku lebih sering apa ya, lebih sering dengar-dengar nyanyian-nyanyian Ngaji. Kristen itu dari bahasa Arab begitu. Jadi dayuan-dayuannya itu membuatku terhipnotis gitu kan. Oh, Kayak itu baru nyanyian ya, apalagi kalau Quran ya. Amma yatasaalun anin kalau naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Nah, kamu nanti kalau udah bisa bahasa Arab, bisa ngaji. Tapi kalau kalau mau belajar bahasa Arab, kamu belajar Iqra aja dulu, yuk. pernah pernah belajar ikro sih bang, cuman Coba, sampai coba, coba. ya sekali. Alif, alif, ba, ta, sa, bisa nggak? Ada lupa sih bang, mungkin minggu depan bisa bisa banget apakan lagi. Udah banyak yang lupa. Kamu kalau belajar harus konsisten, yuk. Jangan ini, harus konsisten belajar. Mau bahas apa kita ini? Mau bahas nubuatan tan, yuk. Muhammad Zahdoni wa Zahrai Benot Yerusalem. Nubuatan ya. Ya, Wahyu aku tanya nih. Di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10 itu kan bunyinya begini. Do di cafe atau jelek kali aku kalau di kalau bahasa Ibrani ya. Do di cafe atom dagul merbaba. Nah, kekasihku kulitnya putih kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang. Kira-kira ini siapa yuk? Istri-istrinya Salomo. Hah? Gimana yuk? Istri-istrinya Salomo bang. Bukan. Bukan. Bukan, bukan. Salomo tuh banyak bang. Jadi dia dia karena kebijaksanaannya Di apa situ gitu pakai ya. Daudi. Yuk, kalau kalau perempuan itu Dodot, bukan Daudi. Itu kan kata ganti untuk laki-laki. Daudi cafe adom dagul merobaba.
kekasihku kulitnya putih kemerah-merahan. Nah, di situ bukan dodot, daudot, bukan ya. Iya. Tetapi di situ pakai daudi, kekasihku laki-laki. Nah, siapa kekasihnya Solomon? Ya kan? Yang membawa 10.000 orang itu dan dia seorang laki-laki. Wah, itu. Coba yuk, siapa yuk? Aku nanya nih yuk. Jadi kalau segala sesuatu itu mirip dengan kitab awang, maka Bang bilang nubuatan begitu ya. Enggak. Aku gini yuk. Nih, aku bilang dulu yuk ke Wahyu ya. Baik ada ataupun tidak ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitabnya, aku bilangnya apa nih? Wahyu apa Nathan nih? Wahyu aja. Eh, Baik ada atau tidak adanya nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitabnya Wahyu, itu saya tetap mengimani terhadap Nabi Muhammad. Nah, makanya saya tanya nih, seorang laki-laki yang kulitnya putih kemerah-merahan membawa 10.000 orang itu siapa, Wahyu? Kidung Agung pasal 5 ayat 10. Siapa coba yuk? Di situ Daudi loh, bukan Dodot. Nah, misalnya gini, kata Ya. ganti misalnya gini, anahnu talmidim. Kami adalah Hmm. para siswa, talmidim. Bahasa Ibrani ya. Anahnu talmidim. Kami ini para siswa. Kalau yang para siswanya ini laki-laki. Nah, kalau misalnya Hmm. para siswanya ini perempuan, maka bukan anahnu talmidim, tetapi anahnu talmidot. Nah, di Jadi dalam kalau 5. Iya. eh? Nah, Hmm. di dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10 itu menggunakan Daudi, kekasihku, merujuk kepada Sem Hagub, kata ganti orang laki-laki. Nah, pertanyaan saya, siapakah laki-laki yang membawa 10.000 orang kulitnya putih kemerah-merahan? Nah, gitu deh Wahyu. Sambil aku makan Hmm. anggur ya. Nih yuk, makan anggur yuk. Bismillah. Ini Jadi kalau di di sini ayat murah ya. 6, di ayat 16 itu ada Itu ayat kata-katanya manis semata-mata. Ini kan apa belum. ya? Dengar Bang, dengar Jangan Bang. itu mengidentifikasi yuk. Seperti Itu padanya kata Nabi demikian Muhammad. demikianlah kataku, hai putri-putri Yerusalem. Berarti dia menjelaskan di sini putri-putri Yerusalem. Ntar, belum ke situ dulu. Nanti aku jelasin yuk. Putri-putri Putri-putri Yerusalem ini, Bang, ini pemaknaannya bukan istri-istrinya sih, ini lebih kepada Aku umat Israel. aku paham betul Jadi yuk. jadi Itu. memang oh, oke. Okay. Jadi maksudnya putri-putri Yerusalem ini apa, Bang? Enggak, gini kan itu. Tapi pasti aku bahas nih Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16 aku bahas. Cuma kita selesaikan dulu di Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10 yuk. Nah, siapakah laki-laki yang membawa 10.000 orang kulitnya putih kemerah-merahan? Dan peristiwa apa Mempelai itu? perempuan. Ini Bang, ini di apa ini di perikopnya di sini pertama dari Kidung Agung 5 ayat 2, kerinduan mempelai perempuan gitu kan. Dia menjelaskan tentang kerinduan mempelai perempuan. Terus di sini Iya. di mulai dari ayat 9, mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Berarti Nah, mempelai perempuan ini mempelai laki-laki. Siapa mempelai perempuan ini menurut Abang? loh, kayak Aku gini. aku aku belajar sama Abang. Iya, di situ kan Mempelai perempuan perikop. itu. Ya, ya. Jadi gini Koyo, perikop itu tidak pernah ada sebetulnya. Cuma perikop itu membantu mengarahkan gitu kan dari sang penulis. Bukan penulis kitabnya, tetapi dari Tapi LAI-nya. itu Nah, benar, ya, sebentar tapi yuk. itu benar atau tidak benar, Bang? Nah, kita gantian dulu, gantian dulu. Nah, di situ adalah seorang mempelai perempuan memuji
seorang laki-laki. Nah, pertanyaan saya, siapakah laki-laki yang dieluk-elukan, yang dipuji oleh perempuan-perempuan Yerusalem itu? Yang membawa 10.000 orang. Tapi pertanyaannya di sini, Bang, apakah ini memang benar-benar laki-laki eh, secara literal Nah, atau itu hanya apa laki-laki. peribahasa saja? Makanya makanya saya akan Umat ini Jo. Islam dan Nggak, makanya saya akan ulas, saya akan bahas, saya akan kupas satu persatu. Kita harus kupas dulu di ayat ke-10 itu. Siapakah laki-laki yang membawa 10.000 orang kulitnya putih kemerah-merahan? Gini aja deh yuk. Wahyu ketik peristiwa Fathul Mekah. Nah, teman-teman mohon dibantu kayaknya, nih. kayaknya lebih Ya, aku bagus di ayat 1 lah, Bang. ya, jangan ke situ dulu yuk. Selesaikan Kidung Agung pasal 5 ayat ke. Kidung Agung 5 ayat 1 sampai 16 kan satu konteks. Berarti kan awal mulanya kita harus dari ayat 1. Iya, makanya dibaca dulu Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10 itu siapa gitu loh. Kita identifikasi dulu nih siapa nih. Ya, ya. Mungkin aku harus Coba. belajar dulu dari ya, Bang. Iya. Nah, sekarang Wahyu klik cari ya di Google. Nabi Muhammad membawa 10.000 orang peristiwa Fathul Mekah. Nih Mungkin aku. mungkin Abang sih yang bisa, soalnya HP aku cuma satu Ya, ya, dan ya. payah untuk apa. Ya, 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 Nabi Muhammad membawa 10.000 orang. Jadi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada yang membawa 10.000 orang kecuali Nabi Muhammad di dalam peristiwa Fathul Mekah. Nah ini, Jadi bukan sama bentar. Fathul Mekah ini, Bang. Iya itu merujuk ke peristiwa Fathul Mekah. Aduh, Eh, oke lah, Bang. nih, cara aku oper dulu kameranya. Iya, iya. Nah ini ya yuk, ya. Ah, Peristiwa Fathul Mekah terjadi pada tanggal 10 Ramadan. Rasulullah SAW berangkat ke Mekah bersama 10.000 pasukan. Jadi ada peristiwa yang menggenapi Kidung Agung ketika Nabi Muhammad membawa 10.000 pasukan. Yesus tidak pernah membawa 10.000 pasukan. Solomon tidak pernah membawa 10.000 pasukan. Dan yang menarik, kulitnya itu putih kemerah-merahan. Bentar ya, aku lihatkan nih. Nah, nih. Coba Wahyu nih, lihat nih ya. Ini tentang Nabi Muhammad ya. Kulit beliau putih kemerah-merahan tuh, iya. ya. Jadi ada beberapa clue di situ tentang Nabi akhir zaman yang diceritakan di dalam kitab Kidung Agung. Pertama, membawa 10.000 pasukan. Jadi Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Solomon itu membawa 10.000 pasukan. Siapa yang menggenapi ini? Bukan Yesus, tetapi Nabi Muhammad di dalam peristiwa Fathul Mekah. Kemudian di ayat ke-10 juga dikatakan kulitnya putih kemerah-merahan. Nah, di ayat ke-11 dikatakan Rosho ketem pashkoshoto talatalim sheha apa saya lupa ya. Di situ dikatakan bahwa orang yang membawa 10.000 pasukan ini kulitnya putih kemerah-merahan dan rambutnya hitam mengombak. Kalau Wahyu cari sirah Nabawi, maka Nabi Muhammad itu kulitnya putih kemerah-merahan, kemudian rambutnya itu hitam mengombak bagaikan burung gagak. Nah, ayat ke-10 ciri-cirinya lengkap.
Ayat ke-11 ciri-cirinya lengkap, lalu diidentifikasi pada ayat ke-16-nya. Hikomam takim, fehulo Muhammadin, zehdodi, wejehrai benot Yerusalem. Muhammad di situ. Nah, makanya saya membuat sebuah kaos nih yang bertemakan tentang Kidung Agung. Pasal ke-5 ayat ke-16. Hikomam takim Wakhula Muhammadim Zedodi Wezehrai Benoterusha. Jadi gini yuk, di dalam bahasa Arab itu, Wahyu di mute dulu ya, suaranya noise yuk. Noise Wahyu nih. Suara kipas angin, bro. Coba, nah, jadi gini yuk. Di dalam bahasa Arab ada yang namanya isim isaroh, kata tunjuk. Ya. Di dalam bahasa Ibrani pun demikian. Kata tunjuk itu ada nekeva, ada muzakhar. Di dalam bahasa Arab ada mu'anath, ada zakar, muzahar juga ya, untuk laki-laki. Kata tunjuk untuk laki-laki pakai hadza wahyu. Kata tunjuk untuk perempuan pakai hadihi Aisyah misalnya. Ini adalah Aisyah. Kalau untuk laki-laki hadza wahyu. Nah, begitupun di dalam bahasa Ibrani ada kata tunjuk atau isim isaroh yang merujuk kepada laki-laki dan ada isim isaroh yang merujuk kepada perempuan. Isim isaroh yang merujuk kepada laki-laki pakai jeh. Kalau untuk perempuan pakai jot. Nah, di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16 tidak menggunakan jot, tetapi menggunakan jeh. Artinya, objek yang dituju itu adalah seorang laki-laki. Siapakah seorang laki-laki yang dimaksud itu? Hikomam takim, fehulo Muhammadim, zehdodi, wezehrai, benot Yerusalem. Nah, itu yuk. Itu saya debat dengan Muriwali, saya debat dengan siapapun. Tidak ada teman-teman Kristen yang mampu mematahkan argumentasi saya mengenai Kidung Agung pasal 5 pasal 5 ayat 10, Kidung Agung pasal 5 ayat 11, Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup membantah bahwa ini adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan gini yuk. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Taurat, orang-orang yang telah diberikan Sefer Tehillim atau Mizmor Daud, orang-orang yang telah diberikan Injil, mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kenapa? Karena termaktub namanya itu, salah satunya di dalam kitab Kidung Agung. Di dalam Quran surat As-Saff ayat ke-6 dikatakan begini yuk. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bainati qalu hadha syihrun mubin. Dan ingatlah ketika Yesus Kristus berkata kepada bangsa Israel, "Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepada kamu, yang membenarkan kitab Taurat sebelumku dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang nabi, seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad atau Muhammad. Tetapi ketika rasul itu datang di tengah-tengah mereka, mereka mengatakan,
Hada syihrum mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Makanya nubuatan Nabi Muhammad itu juga terdapat di dalam Yohanes 16 ayat ke-7 sampai 13. Itu deh Wahyu. Silakan teman-teman yang berminat bisa diorder di Evangelis Yonatan Nadar Hikamam Takim wa Muhammadim Zaitodi wa Zahrai Binatir Syalaim. Aku kok kenyang. Yuk aku izin minum dulu ya. Bismillah. Kalau aku ngomong, Bang. Boleh. Oke, saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengambil satu premis yang pernah dibangun oleh umat Islam yang mengatakan bahwasanya kitab Kidung Agung itu adalah kitab porno. Nah, pertanyaannya, kalau kalian membahas kitab agung lalu kalian menemukan ada nubuat Nabi Muhammad di dalamnya, berarti apakah nubuat Nabi Muhammad itu terdapat dalam kitab porno? Itu satu premis yang harus kita bangun. Kemudian yang kedua, apakah ketika hanya ada istilah Muhammad di sana, maka dapat kita sebutkan itu adalah nubuat tentang Muhammad. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah kitab Kidung Agung ini berisi tentang nubuatan? Nubuatan itu apa sih? Ramalan. Ketika saya belajar Alkitab, Kidung Agung itu bukanlah ramalan. Tidak ada isinya dalam ramalan, tapi adalah kitab puisi. Mengandung puji-pujian atau hubungan yang kuat antara Allah dengan umat Israel. Nah, Allah dengan umat Israel ini saking akrab dan intimnya itu jadi apakah pada konteks ayat ini berbicara mengenai Muhammad hanya karena itu sesuai dengan sejarah pada masa itu? Karena itu yang harus kita pikirkan. Kemudian yang keempat, ya, Alkitab ini apa sih? Alkitab ini adalah ungkapan rahasia Allah yang berkembang untuk Dia menyatakan dirinya. Jadi Alkitab itu adalah ungkapan rahasia Allah yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, di mana dari perkembangan waktu itu Dia ingin menyatakan dirinya kepada manusia, dan Ia mengasihi manusia, dan dengan keadilannya ingin menuntut manusia. Ya kan? Ya. Kemudian yang kelima, dalam Alkitab terakhir, dalam Alkitab ini apa sih tuntunan yang utama yang harus kita lihat di sini? Pernyataan dirinya, keadaan dirinya kepada manusia dalam sejarah itu. Ia mau menyatakan dirinya. Sekarang pertanyaannya, ya, kalaupun itu nubuatan tentang Nabi Muhammad, apakah dapat mengalahkan nubuatan Yesus Kristus? Bahkan nubuatan Yesus Kristus itu lebih banyak lagi, sampai 600 butir lebih. Dan 600 butir lebih itu sesuai dengan Yesus. Apakah nubuatan yang abang anggap nubuatan ini dapat mengalahkan nubuatan selengkap yang dimiliki Yesus Kristus? Kita harus tahu, Bang. Nge-lag yuk. Ini yang nge-lag saya apa Wahyu ini? Dosalah yang memisahkan penyembahan itu. Dosalah yang memisahkan. Dosalah yang memisahkan antara kita dan manusia. Penyembahan itu menjadi lebih dekat lagi dan lebih akrab melalui pernyataan diri Yesus Kristus kita dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah Muhammad adalah jalan yang mempersatukan kita dengan Tuhan? Dia tidak pernah mengatakan itu.
Kemudian yang kedua, apakah Muhammad akan memberikan keselamatan kepada kita dari dosa-dosa itu? Kemudian yang ketiga, sudahkah ia mampu menjadi juru selamat antara Allah dengan Allah itu sendiri? Allah itu ada adil, Allah itu ada kasih. Keadilan dan kasihnya bertemu di dalam karya Tuhan Yesus. Maka dari itu Bang, aku peringatkan Abang, ya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang tidak terbanding oleh apapun. Sehebat apapun Abang berpikir dan mengandalkan pikiran Abang, semua itu tidak ada gunanya, sebab semua manusia berdosa. Siapapun dia, termasuk orang yang cerdas, orang yang pintar sekalipun, kalau dia tidak mengandalkan keselamatan dari Tuhan Yesus, maka dia akan binasa. Bedanya Yesus dengan kita adalah Yesus tidak memiliki dosa, kita berdosa. Dengan kesuciannya, ia merelakan dirinya untuk disalib. Dan ia telah mengambil dosa itu daripada tubuh kita. Pantaskah kita mengalihkan pandangan kita dari Yesus Kristus yang sudah memberikan kebebasan dari dosa dan memberikan kita penyembahan yang Tapi utuh poinnya apa yuk? Yuk, di dalam sorry yuk, aku potong yuk. Gini yuk. kesatuan yang sudah dibuat. Sorry aku potong ya yuk ya. Yang sudah ia buat. Soalnya banyak yang di bawah yang protes. Jadi poinnya begini yuk. Mungkin itu Kalau saja. aku sih, aku tidak, ya. Kalau aku sih orang-orang percaya bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10, 11 dan 16 itu nubuatan atau bukan, aku enggak peduli. Nah, tetapi harus ada fakta yang harus diungkap. Yang pertama, siapakah orang di dunia ini yang kulitnya putih kemerah-merahan, membawa 10.000 pasukan, kemudian rambutnya hitam mengombak, dan namanya adalah Muhammad, yang disebutkan di dalam Kidung Agung pasal 5. Gini. Aku ulangi ya, aku jadi ngeblank juga. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini Sudah. aku ingin menyampaikan Sudah, berita yang baik, yang indah, yang luar biasa kepada teman-teman sekalian. Aku Ya, tidak gini peduli yuk. apakah teman-teman mendengarkan pemberitaanku, akan tetapi ini Ya, perlu gini yuk. keselamatan kalian. Yuk, gini yuk. Sekarang, Keselamatan itu sudah dikerjakan dalam Yesus Kristus. Wahyu, tar dulu Menjadi dek, pertanyaan, adek, Wahyu, tar apakah dulu kita dek. semua mau mengimaninya? Yes, Percayalah, dengan adek, iman yang teguh, yes ya adek, karena kamu keselamatan sendiri. itu. Karena hanya Yesuslah yang berani mengatakan dirinya adalah sumber dari keselamatan itu. Wahyu, tar dulu Wahyu. Jadi gini Wahyu. Dan dia telah bangkit Coba dari antara kematian.